Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pembicara pada hari ini. Puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kita untuk melakukan webinar UMKM Go Internasional dengan orientasi UMKM ekspor untuk bisa terselenggaranya dengan lancar pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelaku UMKM telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan mengikuti webinar kali ini. Nah, webinar UMKM Go Internasional kali ini adalah webinar yang akan membahas pembiayaan UMKM untuk ekspor ke luar negeri sebagai tambahan materi untuk memperkuat dan meningkatkan dan memotivasi eksportir, calon ekspor di Indonesia, terutama dari teman-teman pelaku UMKM. Nah, saya berharap dengan mengikuti webinar ini, teman-teman pelaku UMKM mendapatkan materi yang fresh, insightful, dapat pandangan baru tentang pembiayaan UMKM untuk ekspor ke luar negeri. Nah, baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar ini dengan judul Ekspor dan UMKM. Nah, profil singkat saya adalah Lestari, mewakili dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mensosialisasikan UMKM dan orientasi ekspor. Sebelumnya, untuk membahas lebih lanjut, ada poin penting pembahasan yang akan kita bahas ke depan, yaitu kondisi UMKM secara global, kondisi UMKM terhadap nasional, pentingnya UMKM Go Internasional, dan pembiayaan pada UMKM untuk ekspor. Nah, berikut ini adalah gambaran kondisi UMKM terhadap global, yang mana bisa kita lihat dari tetangga kita, Malaysia melakukan ekspor yaitu sebesar 46,2, paling tinggi di antara negara-negara di Asia, daripada negara Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah, Indonesia melakukan ekspor ini baru sebesar 6,3% terhadap GVC atau Global Value Chain atau dikenal sebagai rantai nilai global. Nah, GVC ini berperan penting untuk Indonesia dalam proses produksi menghasilkan barang yang bisa lebih cepat dalam efisien karena melibatkan teknologi yang lebih canggih untuk memajukan perekonomian Indonesia. Nah, ekspor UMKM terhadap GCV atau Global Value Chain atau rantai nilai ini yang mana penting untuk mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan standar hidup dalam suatu negara. Nah, setiap negara ini pasti melakukan ekspor ya. Ekspor ini penting sekali dalam pembangunan ekonomi dalam sebuah negara. Ekspor ini dapat menambah devisa negara dan memperberat neraca perdagangan, yang mana nanti menentukan apakah ekonomi dari sebuah negara itu surplus atau defisit. Nah, sebelum jauh, pengertian UMKM dan ekspor ini adalah ekspor itu adalah kegiatan pengiriman barang ke luar negeri atau biasanya mengeluarkan produk atau barang dari ke arah keluar pabean. Nah, pengekspor atau eksportir ini adalah orang yang mengirimkan barang atau mengeluarkan barang ke daerah keluar pabean atau keluar negeri. Nah, UMKM kenapa penting? Jadi, UMKM itu merupakan usaha mikro yang ada di Indonesia yang memiliki peran penting dalam negara maupun masyarakat. Nah, UMKM penting untuk terus digerakkan karena UMKM itu bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat yang ada saat ini. Banyak bidang UMKM di setiap daerah, baik yang binaan maupun UMKM mandiri. Nah, dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ekonomi Indonesia ini masih pada tahap pandemi. Nah, dari UMKM ini bisa untuk meningkatkan dan membangkitkan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan pergerakan UMKM yang terus semakin didorong
maju. Nah, syarat untuk ekonomi Indonesia yang kuat adalah ekspor dan investasi. Ditegaskan oleh Presiden bahwa kunci ekonomi adalah pada ekspor dan investasi. Nah, selanjutnya ada kondisi UMKM terhadap nasional. Nah, UMKM di Indonesia saat ini adalah sebesar 64,2 juta yang menyumbang kepada PDB negara, PDB Indonesia itu sebesar 61,7% atau sebesar 8 triliun 500 juta sekian. Nah, ini artinya kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia ini sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Nah, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM bertekad ini membawa produk-produk koperasi dan usaha kecil menengah untuk memiliki daya saing yang lebih tinggi agar dapat masuk ke dalam tahap kenaikan kelas UMKM kelas menengah yang berorientasi ekspor. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan visi misi Presiden, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyiapkan program yang strategis untuk mengantarkan UMKM naik kelas untuk menjadi kelas menengah dan berorientasi ekspor. Nah, Indonesia ini mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah selaku pendonor dan juga pelaku usaha UMKM ini harus naik kelas. Usaha mikro menjadi usaha yang berbasis digital dan go internasional. Basis usaha juga dapat terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Apalagi saat ini masih dalam pandemi. Nah, usaha mikro juga mempunyai peraturan transaksi yang cepat menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer. Nah, pemerintah menyadari potensi UMKM, dari sebab itu, beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas. Nah, kita bisa lihat kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional di Indonesia masih sebesar 15% itu pada tahun 2008. Nah, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Pemerintah selaku usaha harus menaikkan kelas usaha mikro menjadi usaha menengah. Nah, basis usaha itu terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro itu juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah itu menyadari akan potensi UMKM sebagai pendukung, penggerak, dan penyumbang negara. Nah, dari itu beberapa tahun terakhir ini pemerintah itu mengejarkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar bisa naik kelas untuk kelas menengah dan UMKM digital dan dapat melakukan pemasaran secara global atau melakukan UMKM berorientasi ekspor. Nah, selanjutnya ada UMKM internasional. Nah, untuk dapat melaju ke pasar global atau UMKM melakukan ekspor ke luar negeri, kita dapat melihat alasan kenapa UMKM itu harus naik kelas hingga ekspor ke luar negeri. Yang pertama ada meningkatkan ekonomi negara. Nah, dengan kita melakukan ekspor atau melakukan barang dari daerah ABN, neraca perdagangan Indonesia ini akan bertambah dan menambah pendapatan negara pastinya. Yang kedua ada menyerap tenaga kerja. Nah, dengan meningkatnya jumlah UMKM dapat mengurangi pengangguran di Indonesia dan menyerap tenaga kerja dengan berwirausaha dan mengembangkan suatu produk lokal atau jasa pada UMKM. Yang ketiga dapat mengurangi kemiskinan. Nah, dengan menggerakkan UMKM, masyarakat didorong untuk dapat menghasilkan sebuah produk atau jasa yang akan menambah penghasilan masyarakat. Nah, sehingga banyak masyarakat yang terbantu dalam perekonomian dan mengurangi kemiskinan.
Nah, selanjutnya kelebihan UMKM untuk pelaku yang ingin berorientasi ekspor itu membawa keuntungan, apalagi saat pandemi ini. Nah, jangan merasa sedih bagi UMKM yang produknya hanya kerajinan handcraft atau makanan khas atau fashion. Nah, itu sangat bisa dilakukan untuk ekspor ke luar negeri. Nah, apa saja keuntungannya itu bisa meningkatkan penjualan UMKM. Nah, dari perbedaan mata uang di setiap negara, ini merupakan salah satu keuntungan yang didapat jika melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, pelaku UMKM ini dapat memanfaatkan hal ini. Secara logikanya seperti ini. Misalkan UMKM dengan produk kerajinan tangan, handcraft, itu dapat menghasilkan sebuah produk lokal, misalkan saja tampah kalau dalam bahasa Jawa, atau kalau dalam bahasa kerennya atau dalam bahasa Inggris itu bamboo wall art. Itu di luar negeri digunakan sebagai hiasan dinding. Dan itu nilainya mahal sekali, apalagi negara yang sangat menghargai kerajinan tangan ya, terbuat dari manusia. Itu dengan modal yang cukup minim, di Indonesia mungkin dijual dengan harga puluhan ribu, tapi kalau dijual di luar negeri bisa sampai dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah. Nah, itu dapat meningkatkan penjualan UMKM. Nah, selanjutnya ada keuntungan bisnis yang besar. Nah, dari perbedaan yang tadi telah dijelaskan, ada gap antara perbedaan dan margin. Nah, dikalikan sudah sangat kelihatan ya keuntungan bisnisnya itu pasti besar. Misalkan bamboo wall art tadi modalnya hanya sebesar 20.000, jika dijual di luar negeri itu bisa sebesar 1,5 juta. Diekspor misalkan saja satu kontainer itu berisi 300 bamboo wall art. Nah, itu keuntungannya sudah sangat bisa dikalikan. Itu dapat menguntungkan keuntungan bisnis yang besar. Selain itu juga pertumbuhan bisnis yang cepat. Nah, dari ekspor itu merupakan bisnis internasional yang sudah mengglobal. Nah, dalam hal ini sangat cepat untuk mengenalkan produk lokal atau jasa kepada pasar luar negeri. Nah, selanjutnya bagi pelaku UMKM jangan sedih untuk produk-produk lokal daerah potensi. Setiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan saja sabut kelapa bisa diekspor, kopra, selain itu ada briket atau arang, selain itu juga ada makanan khas daerah ini dari Kudus atau Jawa Tengah. Itu salah satu UMKM yang sudah melakukan ekspor ke pasar luar negeri dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Atau jenang ini biasa dikenal dengan jenang Kudus, mereknya adalah Mubarok. Nah, sabut kelapa ini juga sangat berorientasi ekspor tinggi karena Cina itu membutuhkan sabut kelapa atau produk kelapa dan turunannya biasanya sebagai permintaan untuk jadi bahan pembuat kasur. Apabila bracket ini juga berorientasi ekspor, biasanya di luar negeri atau di Eropa itu biasanya sebagai media tanam, atau di Jepang juga bisa digunakan untuk memasak seperti di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pembiayaan ekspor. Nah, Indonesia ini mempunyai suatu lembaga keuangan yang untuk membiayai khususnya eksportir di Indonesia untuk menggerakkan dan melajukan eksportir terutama UMKM, membantu pembiayaan apalagi saat ini masih terdampak pandemi COVID. Nah, LPEI atau dengan Lembaga Pembiayaan Eksportir Indonesia. Dulunya adalah Bank Eksim, itu merupakan lembaga khusus keuangan khusus milik pemerintah Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 untuk menjalankan pembiayaan ekspor nasional. Nah, LPEI ini didirikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 garing KMK
2020. Nah, LPEI ini bersinergi tidak hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi Perindustrian, tetapi juga ada dari Kementerian Kreatif, Pariwisata, dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Nah, ini apabila teman-teman pelaku UMKM ingin melakukan eksportir, jadi tidak perlu khawatir lagi karena ada pembiayaan eksportir Indonesia yang dapat membantu untuk melancarkan bisnis atau melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, LPEI memberikan stimulus pembiayaan UMKM yang berorientasi ekspor. Rencananya pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar 14,5 triliun untuk target pada tahun 2024 itu ekspor UMKM sebesar 21% dari yang tadinya sangat rendah. Nah, LPEI ini atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dapat memberikan pembiayaan kepada eksportir khususnya UMKM dengan segmen kecil dan segmen menengah. Nah, segmen kecil atau UMKM ini bisa dengan pembiayaan sebesar 500 juta atau sampai dengan 2M. Nah, segmen menengah bisa mengambil plafon sebesar 2M, 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Tapi biasanya menengah lebih kepada perusahaan atau UMKM yang sudah kelasnya menengah atau sampai perusahaan yang besar. Nah, ketentuan pembiayaan di atas 10M itu biasanya dilengkapi dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, selanjutnya ada metode pembiayaan dalam ekspor. Nah, pemerintah menyadari potensi UMKM dan mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas untuk menjadi kelas menengah dan berorientasi ekspor. Nah, untuk mendukung ekspor dan atau mengeluarkan produk dari daerah pabean, hal penting yang harus diperhatikan adalah pada saat transaksi pembayaran. Nah, ada beberapa alternatif metode pembayaran yang akan kita bahas terbagi dalam 6. Yang pertama ada letter of credit. Nah, metode pembayaran letter of credit ini eksportir itu menerima pembayaran dari importir setelah produk dan dokumen itu dikirimkan. Tetapi tidak perlu menunggu konfirmasi produk diterima dari importir. Nah, metode letter of credit ini sama seperti surat jaminan pada biasanya dari importir ya, yang memastikan pembayaran kepada eksportir. Pasti terjamin pembayarannya dari importer kepada kita, eksportir. Nah, dalam metode pembayaran letter of credit ini, importir di sana itu membuat letter of credit untuk menitipkan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negara importir atau bank importir. Nah, kemudian letter of credit ini akan dikirimkan oleh bank importir yang tadi sudah dikirimkan dari isi importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir di Indonesia atau bank eksportir. Setelah eksportir menyerahkan dokumen ekspor ke bank eksportir, nah dokumen tersebut akan diteruskan ke bank eksportir. Selanjutnya dana akan ditransfer ke bank eksportir, ke bank importir tanpa menunggu barang diterima oleh importir. Nah, di dalam letter of credit ini dicantumkan juga secara rinci atau detail produk apa yang diekspor dan syarat dokumen yang dibutuhkan. Nah, apabila menggunakan letter of credit ini tidak mungkin barang yang diekspor itu tidak dibayar. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman UMKM. Nah, jadi sangat aman ya untuk melakukan dengan metode pembayaran ini selama memenuhi persyaratan yang telah disebutkan. Nah, prosedur ekspor yang menggunakan letter of credit ini seperti ini. Pertama, importir itu mengisi formulir letter of credit di bank yang digunakan di negaranya atau di bank importir. Nah, di dalamnya dijelaskan tentang detail produk yang dibeli. Di antaranya adalah jenis, harga, jumlah, spesifikasi, waktu pengiriman, alamat tujuan pengiriman, serta dokumen-dokumen ekspor yang diminta oleh importir di negara sana. Nah, importir itu menitipkan 100% uangnya senilai dengan total invoice yang tertera dari produk yang dibeli.
Nah, selanjutnya bank importir ini mengirimkan letter of credit ini kepada bank eksportir di Indonesia atau disebut dengan bank eksportir. Nah, bank eksportir ini mengirimkan pemberitahuan ke eksportir bahwa bank itu telah menerima letter of credit dari bank importir. Nah, setelah mendapatkan letter of credit, eksportir kita menyiapkan barang ekspor lalu dikirim atau lalu eksportir ini melakukan jadwal pengiriman. Nah, eksportir itu mengurus PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan semua dokumen ekspor yang diminta eksportir seperti tertulis dalam letter of credit. Nah, eksportir melakukan proses pengiriman barang dapat menggunakan jasa forwarder. Nah, jika letter of credit membutuhkan pemeriksaan barang oleh surveyor atau biasanya pre-shipment inspection, pemeriksaan itu dapat dilakukan bersamaan dengan pemuatan barang. Nah, setelah kapal pengiriman berangkat, perusahaan pelayaran atau shipping company itu menerbitkan bill of lading atau biasa disingkat dengan BL. Nah, BL dan semua dokumen yang diminta dibawa ke bank eksportir. Nah, segala dokumen yang diperiksa oleh bank eksportir apabila dinyatakan telah sesuai dan lengkap, dokumen-dokumen tersebut dikirim oleh bank eksportir ke bank importir. Nah, setelah dokumen tersebut diterima oleh bank importir, uang akan dicairkan dari bank importir ke bank eksportir tanpa menunggu barang tiba di negara importir. Nah, bank importir ini menyerahkan semua dokumen ekspor kepada importir. Dengan memegang dokumen-dokumen ekspor yang diserahkan ke bank, nah importir ini dapat mengambil barang ekspor di pelabuhan untuk menemui perwakilan perusahaan pelayaran yang ada di pelabuhan. Nah, metode selanjutnya ada advance payment atau pembayaran di muka. Nah, metode ini biasanya importir harus melakukan pembayaran di awal karena kan dibuka. Nah, kepada eksportir. Jadi importir di sana harus melakukan pembayaran di awal kepada kita sebelum barang-barang tersebut dikirim. Barang kita dikirim ke sana. Nah, keuntungannya adalah eksportir mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Pembayaran di muka ini biasanya dilakukan dengan tunai atau melakukan telegraphic transfer. Sama seperti transfer antar bank pada umumnya, tetapi kalau telegraphic transfer itu adalah antar negara. Nah, besaran uang muka ini bervariasi tergantung kesepakatan dengan importir. Nah, eksportir UMKM dapat meminta 100% uang muka kepada importir untuk memastikan transaksi ekspor paling aman. Nah, biasanya dapat terjadi jika eksportir itu dan importir sudah pernah menjalin kerjasama yang cukup lama. Karena kalau dalam waktu yang masih sangat singkat untuk melakukan pembayaran di muka 100% itu biasanya tidak memungkinkan. Nah, pelunasan uang muka dalam ekspor itu dapat dilakukan dengan berbagai kesepakatan dengan importir. Yang pertama, bisa minta importir untuk melunasi pada saat barang yang sudah siap dikirimkan. Yang kedua, bisa meminta importir untuk melunasi ketika barang sudah diberangkatkan di atas kapal dengan dibuktikan dengan bill of lading tersebut yang diterbitkan oleh shipping. Yang ketiga adalah bisa meminta dilunasi saat importir sudah menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan. Atau terakhir yang paling besar resiko tidak disarankan untuk dilakukan adalah pelunasan dilakukan ketika importir sudah menerima barang yang kita kirim. Nah, metode ketiga yaitu open account adalah metode pembayaran di mana importir itu tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara sana atau negara tujuan. Nah, biasanya terdapat batasan waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Nah, tapi metode ini dapat memberikan keuntungan dan kepastian untuk importir, tapi minus untuk kita atau eksportir. Metode keempat adalah consignment atau konsinyasi. Metode konsinyasi ini basisnya sama seperti metode konsinyasi pada umumnya. Eksportir ini mengirimkan barang kepada importir di negara sana untuk dititipkan. Nah, tetapi barang yang tidak dijual atau tidak terjual oleh importir itu akan dikirimkan lagi kepada kita karena belum laku terjual. Nah, pembayaran yang juga akan dilakukan setelah barang terjual sesuai dengan persentase penjualannya tanpa ada jaminan apapun. Nah, jadi metode pembayaran ini cukup beresiko karena dapat terjadi kecurangan apabila importir tidak
jujur, apabila importir tidak jujur. Nah, selanjutnya ada dokumen against payment atau DP. Nah, metode pembayaran ini sebetulnya hampir sama dengan letter of credit. Perbedaannya, importir itu tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Tetapi persamaannya dengan letter of credit adalah eksportir tetap harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir. Tetapi bank importir akan menyerahkan dokumen ekspor setelah importir melakukan pembayaran. Jadi metode pembayaran dokumen against payment ini aman untuk digunakan eksportir UMKM karena importir tidak mungkin dapat mengambil barang ekspor di pelabuhan. Nah, selanjutnya ada dokumen against acceptance. Metode pembayaran model dokumen against payment ini adalah sama juga dengan di atas, yaitu dokumen against payment, tetapi perbedaannya adalah memerlukan persetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir. Nah, persetujuan ini merupakan janji pembayaran biasanya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 hari, 60 hari, atau 90 hari setelah persetujuan. Nah, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo, Mbak Lia, saya mau izin bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana syarat untuk mendapat pembiayaan ekspor untuk UMKM seperti kami yang sedang terdampak pandemi gitu, Mbak? Terima kasih. Ya, baik. Tadi pertanyaannya adalah tentang pembiayaan untuk UMKM gitu ya. Nah, Indonesia ini mempunyai sebuah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau bisa disingkat LPEI yang dulunya adalah Bank Eksim, memberikan fasilitas pembiayaan untuk UMKM yang berorientasi ekspor dalam rangka mendukung program penugasan khusus ekspor usaha kecil dan menengah. Nah, seperti yang tadi sudah sedikit ada pemaparan, ada plafon sebesar 500 sampai dengan 2 miliar, dan ada segmen yang menengah besar sebesar 2 miliar sampai 15 miliar. Nah, dengan syarat dapat mengakses pembiayaan melalui usaha produktif berorientasi ekspor, baik yang direct maupun indirect, dengan kegiatan usaha UMKM-nya itu minimal 2 tahun, mempunyai laporan keuangan, dan memiliki NPWP, melengkapi SIUP, surat keterangan domisili usaha, surat izin usaha, dan nomor induk berusaha. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengajuan fasilitas PKM UKM ke LPEI ini, UKM atau calon debitur tidak memiliki tunggakan kredit di bank dan tidak sedang dalam proses klaim atau tidak memiliki utang subrogasi pada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Nah, kemudian dapat memperoleh pembiayaan dari bank pengakses sebagai pinjaman kredit. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mbak Lia. Ya. Untuk pertanyaan yang lain? Mbak, Ya, silakan. saya mau izin bertanya. Saya kan sebagai pelaku UMKM yang akan melakukan ekspor ke Cina, tetapi masih bingung nih dalam memilih
metode apa sih yang cocok untuk pembayaran dalam transaksi saya, karena saya membutuhkan dana yang cepat untuk kelanjutan usaha saya. Mohon dijawab ya Mbak, karena saya sangat penting nih untuk perkembangan bisnis saya. Terima kasih. Apabila sangat liquid dalam pendanaan bisnisnya, bisa menggunakan metode pembayaran letter of credit, karena letter of credit itu kan sangat terjamin pembayaran dari importir di negara sana untuk membayar eksportir seperti kita dalam jangka waktu yang tidak cukup lama apabila dibanding dengan metode pembayaran transaksi yang lainnya. Dan letter of credit ini juga mempunyai sangat sedikit sekali resiko untuk tidak terbayarnya, meskipun tetap ada resiko. Seperti itu yang mungkin bisa saya sarankan. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.